Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita, di hari Sabat, kita dalam bulan Desember ini, kita masih belajar akan berita tentang firman Tuhan. Kita merayakan Natal, dan berita-berita tentang kabar sukacita itu selalu didengungkan. Dalam minggu ini, khususnya pada minggu ini kita belajar akan sebuah tema tentang janji Allah digenapi. Tema kita dalam minggu ini, janji Allah digenapi. Mari kita akan belajar bagian firman Tuhan ini dan memohon pimpinan dari Allah Roh Kudus supaya firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, dapat kita pahami dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari perhentian yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Dalam suasana merayakan Natal, kami selalu diingatkan kembali berita tentang sukacita itu. Dan janji yang Tuhan janjikan tentang Yesus, Juru Selamat itu datang ke dunia, digenapi bagi kami pada hari ini. Dan kami sudah merayakannya tentang kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami. Bapa, kami mau waktu-waktu ke depan ini, kami mau belajar akan firman Tuhan. Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Mampukan hamba-Mu, kendalikan setiap ucapan pikiran, dan setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, dimanapun, ketika mereka mendengar pemberitaan firman Tuhan, Allah Roh Kudus bekerja sehingga firman Tuhan ini dapat kami mengerti. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mengulangi. Tema kita dalam minggu ini adalah janji Allah digenapi. Janji Allah digenapi. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi saya mengulanginya, Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini dasar bagi kita untuk belajar janji Allah digenapi bagi kita. Dan janji itu sudah ada dan kita rayakan di bulan Desember ini. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, firman Tuhan, saya akan membacanya bagi kita berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berkelumuran darah akan menjadi umpan api. Ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jika kita melihat berita-berita Natal, khotbah-khotbah yang disampaikan, perayaan-perayaan Natal yang dimanapun dirayakan mendengar berita Natal, perlu kita simak janji-janji Allah yang disampaikan bagi kita, firman Tuhan yang diberitakan bagi kita. Saudara, mari kita kembali melihat bagian firman Tuhan dalam Yesaya 9 ayat 6. Ini semuanya dimulai dari, kalau kita membacanya, di Yesaya pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-12. Cerita latar belakang apa yang terjadi, janji Allah
yang dijanjikan dalam kitab Yesaya pasal 9 ini, kita bisa membaca kembali dari pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-12. Saudara diberkati oleh Tuhan, sejak dikatakan tahun 745 sebelum Masehi, sehingga berapa tahun ke depan di mana Raja Asyur waktu itu diceritakan mengancam, membuat kedaulatan. Mereka ingin memerangi, menguasai Palestina, termasuk kerajaan Yehuda bagian selatan waktu itu. Kerajaan Asyur ingin memerangi dan mengendalikan kota-kota yang ada di Yerusalem. Saudara, rezim Raja Aram dikatakan atau Raja Israel Utara, mereka bersepakat sebenarnya mereka ingin mengajak Yehuda, kerajaan Yehuda waktu itu, yaitu Israel bagian selatan, ingin bergabung. Tetapi di masa kepemimpinan, yaitu Ahab dikatakan di sana, ya dikatakan Ahaz di sana, Raja Ahaz, dia tidak ingin bergabung, dia tidak ingin bersekutu dengan Raja Aram dan Raja Israel Utara. Sehingga terjadi gejolak, terjadi kejengkelan, sehingga dua bangsa kerajaan dikatakan Raja Israel bagian utara dan Raja Aram bersekutu ingin memerangi kerajaan Yehuda. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi kalau kita membaca? Akibat dari dikatakan di sana ketidaksetujuan, ketidakkesepakatan Raja Ahaz waktu itu, dia tidak mau bergabung dengan Raja Aram, dengan Raja Israel bagian utara. Dan akibatnya raja ini mengancam, raja ini menyerang dikatakan, mempersiapkan, ingin mengalahkan, ingin memerangi Raja Yehuda bagian utara. Saudara, Ahaz dikatakan di sana. Ahaz tidak mau setuju dan mereka ingin menguasai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa melihat ada banyak kota-kota Yehuda yang hancur waktu itu ketika diperangi. Ada banyak kota-kota yang dibawa kekuasaan Raja Ahaz waktu itu dan ditaklukkan oleh Raja Aram dan Raja Israel bagian utara. Kita bisa membacanya dalam 2 Tawarik pasal yang ke-28 ayat 5 sampai 8 dikatakan di sana. Orang-orang dikatakan kerajaan Yehuda dihancurkan. Bahkan ratusan ribu orang tewas. Orang Israel bagian selatan yang dibawa pemerintahan orang kerajaan Yehuda tewas waktu itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ancaman dan serangan persekutuan Raja Aram dan Raja Israel dikatakan di sana membuat Raja Ahaz, saudara, gemetar. Dia membuat masyarakat bangsa Israel, orang-orang Israel waktu itu gemetar mendengar bahwa Raja Aram dan Raja Israel bagian utara dikatakan ingin bersekutu memerangi kota Yehuda, Yerusalem waktu itu. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kita bisa membacanya dalam Yesaya 7 ayat yang kedua, saya membaca firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu diberitahukan kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar. Ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Saking takutnya mereka, sebab kerajaan penduduk Yehuda waktu itu tidak banyak. Raja Aram ini cukup besar dan cukup bengis dikatakan kalau mereka memerangi, menguasai. Mereka menjara, mereka membunuh. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ini sejarah. Mengapa berita tentang janji seorang raja akan datang, seorang anak lahir dijanjikan dalam firman Tuhan Yesaya pasal yang ke-9 kalau kita membacanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Akibat perbuatan Ahaz lah. Kalau kita memperhatikan. Ahaz tidak lagi meminta ketika mendengar Aram, ketika kerajaan Israel bagian utara ingin bersekutu dengan Aram, ingin memerangi Yehuda waktu itu, Raja Ahaz tidak datang memohon pertolongan kepada Tuhan, tetapi dia datang kepada Raja Asyur. Dia ingin bersekutu dengan Raja Asyur, meminta pertolongan dengan raja-raja di sekitar. Dia membayar upeti, dia membawa korban-korban di sana, bahkan memberikan apa yang diminta oleh sekutu-sekutunya. Akibat dari inilah kerajaan Yehuda hancur. Karena perbuatan Ahaz tidak lagi mencari Tuhan, tetapi Ahaz mencari pertolongan kepada manusia. Dan maka Allah membiarkan bangsa Israel, Yehuda, menderita. Firman Tuhan dalam Yesaya 28 ayat 19 berbunyi demikian.
Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Allah. Karena dikatakan Ahaz berubah setia. Tidak lagi menyembah kepada Allah, tidak meminta tolong kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Arah Israel yang tahu sejarahnya, menolong mereka sampai dalam kepemimpinan Raja Ahaz. Dia mencari pertolongan kepada Raja Asyur. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ini yang membuat Allah, membuat kerajaan Israel hancur. Mereka berusaha, mereka bergetar dan menjadi jajahan oleh Raja Aram. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini harus kita tahu bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Bahwa Allah sangat tidak setuju mencari pertolongan kepada manusia yang sesungguhnya tidak memberi jaminan. Itu sebabnya kalau pada pagi hari kita melihat bagian dikatakan dalam saat-saat genting, saat-saat di mana tidak ada pertolongan lagi, Yesaya datang menyampaikan nubuatannya kepada Raja Ahaz. Dia katakan seperti ini, dan dia menyampaikan bahwa ada keselamatan, ada pengharapan. Nanti suatu saat nanti akan ada lahir seorang anak yang akan menjadi pemimpin dan akan mengendalikan dan memberikan kedamaian kepada bangsa Yehuda. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya meyakinkan Ahaz bahwa rencana Raja Aram dan Raja Israel Utara itu tidak akan berhasil. Tetapi karena Ahaz terlalu takut, terlanjur meminta pertolongan kepada Raja Asyur waktu itu, membuat apa? Dia tidak memperdulikan nasihat. Dia tidak lagi mendengar nasihat apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepadanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebab dikatakan dalam pembacaan kita, Allah berjanji. Dia berjanji akan menolong. Dia berjanji akan memulihkan bangsa ini. Tetapi karena perbuatan Ahaz tidak mencari Tuhan, Allah membiarkan mereka hidup menderita, hidup tertekan waktu itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ahaz sudah terlanjur takut. Gemetar kalau kita membaca dikatakan. Sehingga Allah membiarkan mereka. Dan Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan kabar. Dan menyampaikan berita bahwa akan suatu saat akan ada lahir, dikatakan ayat 5. Sebab seorang anak akan lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dikatakan di sana ciri-ciri kepemimpinannya. Anak-anak dikatakan di sana. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah pemimpin, anak yang akan lahir. Yesus yang akan lahir suatu saat akan mengendalikan, memimpin Yehuda. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yesaya pasal 7:14 dikatakan di sana. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Dikatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya menyampaikan nubuatannya kepada Ahaz. Dan Ahaz katakan, ini tandanya bagi kamu. Ada seorang anak akan lahir dan dia diberi nama Immanuel. Dan dikatakan Allah menyertai. Dialah Immanuel yang sampai hari ini menyertai saya dan saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Seperti kebanyakan nubuatan dalam perjanjian lama. Nubuatan ini bisa terjadi waktu itu. Berita yang disampaikan oleh saya bisa terjadi sampai saat itu. Tetapi juga bisa waktunya cukup lama. Beberapa generasi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yesaya menyampaikannya. Dikatakan, menyampaikan nubuatan itu. Munculnya, kalau kita membaca dalam 2 Tawarik pasal 29. Nubuatan adalah lahir seorang raja dikatakan. Dia Immanuel yang menyertai. Lahirlah anak laki-laki dikatakan Hizkia. Anak dari Ahaz. Dan waktu kepemimpinan Ahaz ini Allah tidak ada penyembahan. Ketika Hizkia lahir, terjadi perubahan, terjadi restorasi. Hizkia menyembah, mencari Allah, membuat perubahan-perubahan, terjadi kebangkitan kembali. Maka bangsa ini menjadi dipulihkan, mereka menjadi aman. Dan Allah berjanji, menepati janjinya. Immanuel, Hizkia
adalah Immanuel bagi bangsa waktu itu. Tetapi saudara yang diberkati, bukan berhenti sampai di situ. Yesaya bernubuat menyampaikan firman Tuhan, dikatakan dari keturunan Daud akan lahir, dikatakan akan lahir seorang putra yang Raja Damai itu, yang digenapi dalam perjanjian baru. Saudara, apa yang tergenapi? Kita bisa membaca Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus dijanjikan dalam perjanjian lama, dalam sejarah firman Tuhan, perjanjian lama disampaikan, yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada apa? Maria dan Yusuf. Penggenapan itu, digenapi janji itu. Yesus lahir di sana. Yesus yang kita rayakan, yang sudah datang ke dunia, kita rayakan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tahu bahwa dalam situasi yang sangat genting, tidak kondusif waktu itu, Allah berjanji. Allah mendatangkan sebuah penghiburan, kekuatan bagi bangsa yang sedang tertindas. Saat-saat itu, mereka membutuhkan pertolongan, keluar dari jajahan Asyur, keluar dari jajahan Aram, keluar dari penaklukan Israel bagian utara. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka, ternyata tidak bisa. Mereka, Hizkia membawa, datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa ciri Raja Damai yang akan lahir itu? Apa makna kelahiran Raja Damai itu bagi bangsa Yehuda dan saya dan saudara hari ini? Raja Damai itu membawa sebuah berita seperti apa bagi kita saat ini? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mengulangi pertanyaan. Apa ciri dari Raja Damai yang akan lahir itu? Apa makna kelahiran Raja Damai itu bagi kita hari ini? Dan Raja Damai itu akan memberikan apa? Dan memberikan kekuatan apa? Dan dampaknya bagi kita di masa-masa sulit seperti ini. Yang pertama dikatakan di sana, Raja Damai itu membawa sebuah terang dan harapan baru bagi dunia ini. Yang pertama, Raja Damai itu membawa sebuah berita terang dan harapan baru bagi dunia ini, termasuk saya dan saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca Yesaya pasal 9 ayat 1 berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Haleluya. Saudara, apa makna kelahiran Yesus yang harus kita rayakan sebagai Raja Damai bagi dunia ini? Bagi Nabi Yesaya dikatakan, kelahiran Yesus berarti datangnya terang besar bagi bangsa yang sedang berjalan dalam kegelapan. Ini yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel bagian selatan. Bangsa Yehuda waktu itu yang ditekan, yang dijajah, yang mau dihancurkan oleh Asyur dan Raja Aram, kerajaan Aram waktu itu. Yesaya bernubuat menyampaikan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada waktu dikatakan di sana, bangsa Israel sedang berada dalam ambang kehancuran. Nabi Yesaya datang untuk menyampaikan kabar baik itu. Janji Tuhan itu pasti tergenapi yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Harus kita perhatikan. Alkitab sering memakai kata kegelapan itu tentang, dikatakan menggambarkan, melambang dari kegelapan itu dikatakan di sana, kegelapan tentang kejahatan, tentang dosa, hukuman, kesukaran, ketidakpastian, dan kematian. Ini menggambarkan bangsa yang berjalan dalam kegelapan, yang tidak memiliki harapan, yang kehancuran ada di sana. Tetapi dikatakan di sana, ada yang menarik di bagian firman Tuhan itu dikatakan di sana. Alkitab juga memakai kata terang sebagai lambang, dikatakan kehidupan kekal, keselamatan, pengampunan, sukacita, kebenaran, dan segala sesuatu yang baik. Ini berbicara tentang terang.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahkan kita harus mengingatkan kembali, terang adalah keselamatan yang sempurna dari Allah melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus saja terang itu bisa. Pemulihan sempurna. Bahkan orang yang tidak memiliki pengharapan sekalipun, ketika datang kepada Tuhan dan menerima Yesus Raja Damai itu, maka kehadiran sukacita itu ada di tengah-tengah mereka. Tetapi jika ada dosa di sana, berseteru dengan Raja Damai itu, maka tidak ada damai, tidak ada sukacita. Itu sebabnya bangsa ini berjalan dalam kegelapan. Tidak ada kesukacitaan di sana, tidak ada damai bagi mereka, karena mereka tidak mencari Tuhan. Dan Yesaya menyampaikan, ada kabar baik, Raja Damai. Orang yang berjalan dalam kegelapan itu akan menerima terang yang besar. Dan terang itu sudah ada di tengah-tengah bangsa itu. Dikatakan di sana, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi, dan kini keselamatan sejati telah diberikan kepada kita. Dikatakan di dalam Yesus Kristus Allah telah melakukan tindakan penyelamatan itu. Dikatakan di sana Allah telah melenyapkan kegelapan dan menggantikannya dengan terang yang ajaib. Kehadiran Yesus ke dunia ini membawa kabar gembira, kabar sukacita, dan membawa terang. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang yang besar itu di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Siapa terang ajaib itu? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, dikatakan terang ajaib itu. Berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku dan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang yang menerangi kegelapan itu. Yesus hadir dibuatkan dalam Yesaya bahwa memang Yesus adalah terang dunia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah sumber terang itu sendiri. Yesus memberikan terang karena Yesus telah mengalahkan kegelapan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Yesaya Yohanes pasal 1 ayat 4, Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Bukankah Yesus itu terang dunia? Dia datang hari ini, kita rayakan dalam setiap tahun kita merayakan. Yesus sudah hadir dan Dia sudah ada naik ke sorga. Dan Dia akan datang sebagai Raja yang kekal, itu pun akan datang kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus adalah hadiah terindah dari sorga bagi umat manusia. Karena di dalam dan melalui Yesus tidak ada lagi kegelapan, melainkan ada terang, pengharapan, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekaligus saya mengulangi pertanyaan bagi kita. Apa ciri dari Raja Damai yang akan lahir itu? Apa makna kelahiran Raja Damai itu bagi saya dan saudara hari ini? Raja Damai itu membawa apa bagi kita? Kalau yang pertama tadi dikatakan di sana, Raja Damai itu membawa terang dan harapan baru bagi dunia. Yang kedua dikatakan, Raja Damai itu membawa berita sukacita dan pemulihan bagi dunia. Kita bisa membacanya dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 sampai 6. Saya akan mengulangi ayat firman Tuhan ini. Sebab seorang anak laki telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan menkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya, setiap kita pasti mempunyai pengharapan tersendiri. Harapan kita dikatakan tersendiri dalam hidup kita. Pengharapan itu biasanya dikatakan berupa suatu keadaan yang ada perubahan. Kalau beberapa tahun lalu, ini kita masuk dalam 2 tahun di masa pandemi, kita merindukan ada pemulihan, ada kebangkitan, ada kekuatan baru. Kita mempercayai Tuhan masuk di tahun yang baru ini, bahwa ada jaminan.
Allah akan memberikan sukacita, damai bagi kita, siap untuk melangkah di tahun yang baru. Jemaat yang berkati oleh Tuhan. Apalagi di masa pandemik dikatakan ini, COVID ini. Kita merindukan sebuah pemulihan secara nasional di negara kita. Kita berdoa hampir 2 tahun, kita berdoa setiap hari. Memohon belas kasihan Tuhan. Dan kita melihat cara Tuhan memulihkan. Tuhan tetap menggenapi janjinya bagi kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, berita tentang kelahiran Yesus Kristus ke dunia bukan sekedar menebus dosa kita saja. Sebagaimana pemahaman kita selama ini, tetapi dikatakan berita tentang kelahiran Yesus ke dunia ini. Ia datang ke dunia ini untuk menyertai kita, untuk melindungi, memberkati kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di sana, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Tuhan tidak berjanji bahwa dengan kuasanya Dia akan menghilangkan begitu saja berbagai persoalan hidup, ujian-ujian iman kita. Tapi dikatakan di sana Allah berjanji. Allah dikatakan Allah menyertai kita. Berarti Dia memberikan kita hikmat dan dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya berita sukacita dan pemulihan bagi dunia itu sudah sampai. Dan sudah kita dengar dan berulang kali disampaikan. Apakah kita sudah memiliki berita sukacita itu? Apakah kita sudah mengalami pemulihan seperti Ahaz, seperti kerajaan Israel, Yehuda waktu itu? Tuhan memulihkannya lewat Hizkia dan mereka kembali menyembah kepada Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Berita sukacita dan pemulihan sudah disampaikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Sebaliknya, kita harus optimis bahwa Yesus Kristus adalah berita sukacita dan pemulihan itu bagi kita. Yang saat ini bergumul dengan keluarga, bergumul dengan beberapa pekerjaan yang tidak bisa berjalan dengan maksimal, bergumul dengan kehidupan orang-orang di sekitar yang mungkin meremehkan kita. Bahkan kehidupan ekonomi keluarga kita yang tidak bisa maksimal karena kondisi akhir-akhir ini. Janji Tuhan digenapi bahwa sukacita, berita sukacita dan pemulihan itu pasti terjadi. Dan kita lihat pemulihan itu dimulai dari kehidupan kita dan keluarga kita. Pemulihan itu dimulai dari kehidupan kita dan kehidupan rumah tangga kita, kehidupan bergereja kita, kehidupan dalam pelayanan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hampir 2 tahun kita berada di dalam kegelapan. Dan sepertinya orang-orang mulai kehilangan harapan. Tetapi firman Tuhan berkata, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Firman Tuhan digenapi bahwa berita tentang terang itu sudah datang. Dan berita tentang pemulihan sudah datang. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus yang kita sembah. Dan Tuhan yang kita akui di dalam Yesus itu yang menyelamatkan kita. Yang memulihkan. Pemulihan secara rohani. Pemulihan secara keseluruhan. Spirit dan rohani kita dipulihkan. Ekonomi kita dipulihkan. Keluarga kita dipulihkan. Karena Yesus ada di sana. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengar. Mengingatkan kami bahwa janji Tuhan sudah digenapi. Berita tentang Yesus, kelahiran Yesus Raja Damai itu disampaikan, tercatat, dan diberitakan ke seluruh Israel, kerajaan Yehuda. Termasuk kami hari ini. Tuhan tolongkan. Kami mengimani bahwa terang itu sudah datang. Datang di tengah-tengah dunia ini. Bahkan berita sukacita dan pemulihan itu sudah ada di dunia. Dan ada di hati dan hidup kami. Karena itu kami mau Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dan menyambut Raja Damai itu. Dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.